Halo sahabat PKA, jumpa lagi dengan saya Edang M. Kendana, saya Widya Iswara BPSDM Kemendagri. Untuk narahubung silakan dapat dilihat di bawah ini. Sahabat PKA yang saya hormati, saya ingin menyapa mudah-mudahan dalam sehat walafiat tentunya. Baik, selamat pagi semuanya. Sahabat PKA, hari ini adalah hari kedua untuk materi kita, agenda 1 untuk PKA ini. Hari ini kita akan masuk ke materi bela negara kepemimpinan Pancasila. Ya, selama 18 jam pelajaran ke depan nanti kita akan berdiskusi dan kita akan banyak mendapatkan ilmu dari pembelajaran ini. Baik, kita lihat apa Bapak Ibu selama pembelajaran kita selama 18 jam itu akan 18 jam pelajaran itu akan melakukan apa. Jadi tujuan untuk pembelajarannya adalah nanti peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah tidak asing lagi tentang pengertian bela negara, tapi ini hanya mengingatkan saja, ya, pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Di sana disebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Banyak sekali poin-poinnya akan diambil dari sini, dari mulai sikap dan perilaku warga negara, penjiwaannya kepada siapa, kepada negara Republik Indonesia. Dasarnya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa? Dan untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Baik, Bapak Ibu, untuk pertahanan negara, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut tentang pertahanan negara, bahwa kita sebagai ASN ini berada di mana? Jika dilihat di sini adalah kewajiban kita semua, tapi kalau di breakdown di sini, Bapak Ibu, sebagai pengabdian sebagai profesi, sebagaimana disebutkan bahwa kita mempunyai 3 fungsi, ya, yaitu sebagai fungsi pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik, kemudian perekat pemersatu bangsa. Itu adalah tugas kita semuanya, fungsi kita sebagai ASN. Yaitu melakukan pengabdian dalam rangka untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, pernah menyampaikan dalam sebuah pertemuan, yaitu arti perang di era globalisasi saat ini bukan berarti dengan mengangkat senjata, tetapi perang yang sebenarnya adalah melawan kemiskinan, kerusakan lingkungan, narkotika, illegal fishing, illegal logging, dan illegal. Itu yang mendasari kita semuanya sebagai pelaksana kebijakan publik untuk bahu-membahu mempertahankan dari semua yang berbentuk ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Tentunya melalui Rencana Aksi Nasional Bela Negara, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2018. Ya, nanti kita akan bedah semuanya di dalam Inpres ini apa yang akan kita lakukan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dari unsur-unsur atau nilai-nilai bela negara. Ya, mohon ini dicatat menjadi 5. Ada 5. Ada cinta tanah air, ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Ini yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan selama 18 jam pelajaran ke depan ini. Kita akan bahas tuntas ini, dari mulai cinta tanah air sampai dengan memiliki kemampuan awal bela negara. Baik Bapak Ibu, nah skemanya seperti ini, skema pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu dikenalkan dengan bahasa-bahasa Astagatra, ya, kemarin juga di Wasbang sudah disampaikan. Kemudian ada Trigatra. Nah, itu apa itu Trigatra? Trigatra kemarin sudah disampaikan, sumber daya alam, demografi, dan geografi. Kemudian Pancagatra, nah Pancagatra ada 5, Panca itu 5,
ya. Jadi Ipolek Sosbud Hankam. Ya, kalau disatukan menjadi ada 8, 5 ditambah 3 menjadi 8. Namanya Astagatra. Kalau Trigatra itu adalah kondisi statis, kalau Pancagatra itu adalah kondisi dinamis. Sehingga melalui nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia kepada Pancasila, kemudian rela berkorban, ada kemampuan awal bela negara, akan menimbulkan suatu integritas yang tinggi, yang akhirnya akan mengakibatkan kinerja organisasi kita adalah akan meningkat. Itu sekilas gambaran. Ada sifat-sifat bela negara, ya, kalau kita boleh gambarkan, ada sifatnya disebut psikologikal dan fisikal. Kalau psikologikal itu adalah pemahaman ideologi negara. Ada nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan yang kemarin kita bahas, persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran bela negara. Kalau fisikal itu adalah perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, banyak yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Pengabdian sesuai dengan profesi kita. Ya, kita sebagai ASN, sebagai PNS, tentunya profesinya harus kita hormati bersama. Menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional. Penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya, ekonomi, sosial, dan budaya. Banyak harus dilakukan oleh kita, khusus untuk saat sekarang ini dengan COVID-19-nya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu, ini dalam rangka menangkal ataupun yang harus kita lakukan, semua harus dilakukan secara bersama-sama untuk menangkal AGHT. Ya, ada ancaman dari luar, ada ancaman juga dari dalam. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kita bersama-sama dari kalangan akademisi, kalangan bisnis, kalangan government, kalangan community, dan kalangan media. Untuk apa kita lakukan semuanya? Tentunya untuk kemakmuran rakyat. Baik Bapak Ibu semuanya, kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, ya. Kemudian itu adalah merupakan tujuan kita, ya, dari ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu yang harus dilakukan oleh kita, sama-sama kita harus dalam keadaan kebersamaan penuh untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.